Kembali di MNC News Prime, pemirsa, polisi menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin sebagai ormas terlarang yang menyembunyikan aksi pelanggaran hukum melawan ideologi negara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan Khilafatul Muslimin melakukan kejahatan hidden crime atau secara tersembunyi dengan melakukan perbuatan melawan negara melalui penyebaran ideologi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Dari hasil penyidikan, Khilafatul Muslimin menyebarkan ideologi tersebut melalui buku panduan khilafah yang disebarkan secara daring, serta melalui pembangunan sekolah pesantren dan universitas yang mengajarkan ideologi khilafah. Sejauh ini telah ditemukan 25 pesantren dan 2 universitas yang terafiliasi dan juga tersebar di wilayah Indonesia. Sementara itu, pemirsa, PPATK juga telah membekukan total 21 rekening Khilafatul Muslimin yang digunakan sebagai sumber pendanaan operasional organisasi tersebut. Ya, jenjang pendidikan setara sekolah dasar atau SD yang dibangun oleh kelompok Khilafatul Muslimin ditempuh secara singkat, yakni 3 tahun. Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, menekankan sistem pendidikan Khilafatul Muslimin ini melanggar undang-undang. Karena itu, pemirsa, guna mencegah munculnya sistem pendidikan seperti yang dibentuk oleh Khilafatul Muslimin, Dede Yusuf pun meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengawasi sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing. Komisi 10 DPR meminta pemerintah agar pelaksanaan atau melaksanakan pengawasan kepada sekolah-sekolah melalui dinas terkait. Ya, pemirsa, saat jaringan Khilafatul Muslimin di Tengarai sudah menggurita, lalu bagaimana cara kita untuk bisa memutusnya? Sudah bergabung saat ini melalui sambungan Zoom. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan dari BNPT, dan juga ada Pak Abdul Khalik Ahmad, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, dan juga melalui sambungan telepon ada Pak Waryono yang merupakan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Baik, salam sehat untuk Anda Bapak-Bapak juga semuanya pada malam hari ini. Salah satu yang cukup meresahkan begitu ya bagi masyarakat adalah munculnya Khilafatul Muslimin. Saya ke Pak Nur Wahid terlebih dahulu, apa yang sudah dihasilkan oleh BNPT terkait dengan adanya mungkin penyelidikan atau mungkin penelusuran yang dilakukan oleh BNPT? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Khilafatul Muslimin itu meskipun belum masuk di dalam kategori kelompok terorisme karena belum terdaftar di dalam DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Ya. Tetapi Khilafatul Muslimin adalah kelompok radikalisme. Kenapa? Karena ideologi khilafah dan paham takfirinya itu sama dengan kelompok jaringan terorisme. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Khilafatul Muslimin itu memiliki genealogi DITII ataupun NII yang notabene sebagai pemberontak atau makar. Ya. Dan yang ketiga tentunya kelompok ini pimpinan pendiri ataupun para pengurusnya didominasi oleh mantan NII termasuk juga ex Napiter ataupun ex JI, JAD dan lain sebagainya. Ya. Artinya kita harus mewaspadai akan hal ini. Kemudian ada pertanyaan, apakah ini tidak termonitor? Kenapa kok tidak termonitor dari dulu atau tidak dilakukan penindakan dari dulu? Yang harus dipahami, kami BNPT sebagai lembaga non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap segenap stakeholder terkait. Kami selalu memonitor, tetapi kami menjalankan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme yang breakdown-nya pada PP Nomor 77 Tahun 2019. Ya. Kami memonitor, kami mendata, dan kami selalu berupaya untuk mengkoordinasikan kementerian, lembaga, Pemda ataupun stakeholder terkait lainnya untuk melakukan rehabilitasi ideologi terhadap kelompok ini. Tetapi sekali lagi kami belum bisa melakukan program deradikalisasi karena sesuai dengan ketentuan undang-undang, deradikalisasi itu hanya
untuk mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana. Ya. Sementara kelompok ini kan belum masuk dalam kategori kelompok jaringan teror, tapi kelompok radikalisme yang belum bisa dijangkau secara yuridis terhadap aspek ideologinya, sehingga aparat penegak hukum di sini melakukan tindakan dengan undang-undang di luar undang-undang tindak pidana terorisme, yaitu undang-undang ormas, undang-undang Sisdiknas, termasuk undang-undang pesantren. Ya. Yang harus kita luruskan bahwa ini bukan pondok pesantren, meskipun mereka ngaku pondok pesantren. Kenapa? Karena melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ini yang kamuflase seolah-olah menjadi pesantren ini yang menjadi fitnah di dalam masyarakat, tapi mungkin bahasanya lebih tepat lembaga pendidikan, tapi ilegal gitu aja. Ya, baik. Artinya kalau Anda membaca bahwa ini ada indikasi menuju ke arah terorisme, baru akan ketahuan begitu ya. Tapi belum bisa dikatakan sebagai jaringan terorisme, begitu. Ya, ideologinya sama, pahamnya sama, takfiri. Nah, paham takfiri itu paham yang mengkafirkan tidak hanya yang berbeda agama, sesama agama karena beda paham, beda kelompok, dikafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan negara. Nah, wujud daripada mengkafirkan negara apa? Mereka insubordinasi terhadap aturan, tatanan maupun undang-undang yang berlaku di negara ini. Dia tidak mendaftarkan sebagai lembaga ormas secara resmi, kemudian tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, tidak mengakui pemerintahan yang sah, tidak mau menghormat bendera, tidak mau memasang lambang-lambang negara, sehingga banyak pasal di luar tindak pidana terorisme yang bisa diterapkan terhadap Khilafatul Muslimin ini. Baik, saya coba ke Pak Waryono. Pak Waryono, bagaimana Anda melihat bahwa ada 30 yang terafiliasi begitu ya, kaitannya dengan Khilafatul Muslimin ini, dari kaitannya dengan pendidikan tentu saja. Pak Waryono, Anda bergabung? Sudah silakan. Ini. Baik, silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini tadi Pak Nur Wahid sudah menjelaskan dan mengutip undang-undang pesantren. Ini memang Khilafatul Muslimin ini mengatasnamakan pesantren tapi belum sesuai atau tidak sesuai dengan regulasi. Karena itu memang ada kecenderungan ini adalah membohongi publik. Jadi tidak sesuai dengan Arkanul Ma'had dan Ruhul Ma'had. Ternyata dia menamakannya pesantren. Ya. Makanya tadi sudah ditegaskan memang tidak layak disebut pesantren, apalagi yang diajarkan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam Undang-Undang Pesantren, ada kebangsaan gitu ya, taat pada hukum, itu harus ada di pesantren. Jadi mulai yang kemarin kami diskusi dengan Pak Nur Wahid juga, ini tidak boleh lagi disebut pesantren. Kita nggak boleh menyebut itu pesantren. Baik, begitu, yang dikatakan terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin ini artinya memang tidak diakui sebagai lembaga pendidikan begitu, atau tidak diakui, tidak tercatat begitu dari Kementerian Agama? Iya, secara regulasi, dan kami juga sudah menelusuri bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Khilafatul Muslimin ini tidak ada yang mendapat izin operasional dari Kementerian Agama. Karena untuk mendapatkan izin operasional itu prosesnya dari bawah, Mbak. Ya. Dari kelurahan, kemudian dari ormas, itu harus ada rekomendasi. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi dan izin operasional dari kelurahan, itu tentu mereka harus menyertakan bukti-bukti administratif bahwa dia taat dengan undang-undang. Terima kasih, Mbak. Baik, saya ke Pak Khalik. Pak Khalik, apa yang bisa Anda lihat begitu ya dari kacamata Anda melihat ini sudah cukup menjamur, bahkan sudah sampai ke daerah-daerah begitu ya untuk kaitannya dengan Khilafatul Muslimin ini. Apa yang memang bisa dilakukan untuk saat ini dan juga mungkin untuk seterusnya? Ya, saya melihatnya pertama ya Mbak, bahwa Khilafatul Muslimin ini kan kalau dilihat dari ideologinya tidak jauh beda dengan khilafah pada umumnya ya. Ya. Jadi kalau itu yang terjadi, maka gerakan yang mereka lakukan sesungguhnya itu bisa dilakukan dengan dua cara yang selalu dilakukan, yaitu
dengan menyebar lewat narasi-narasi, dan yang kedua lewat teror, yang gitu. Ya. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Nur Wahid tadi, memang mungkin yang namanya Khilafatul Muslimin ini belum tercium gerakan-gerakan terornya, tetapi narasi-narasi yang dibangun itu sudah sangat merusak, gitu ya. Jadi saya kira ini juga yang harus diperhatikan oleh kita, karena korbannya sesungguhnya adalah generasi muda. Ya. Jadi kalau kita lihat generasi muda kita ini, itu kan memang masa di mana usia yang memerlukan pertama pengakuan soal jati diri, yang kedua soal ingin diakui, kemudian yang berikutnya adalah bahwa dia ingin eksistensi. Nah, di tengah pencarian jati diri dan eksistensi ini muncul gerakan-gerakan lewat narasi-narasi yang sangat memberikan harapan, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat dalam fakta, apakah konvoy ataukah di lembaga-lembaga yang terpapar, itu kan pada umumnya lembaga pendidikan. Ya. Dan itu artinya tempat di mana generasi muda belajar untuk masa depan, kan gitu. Ya. Jadi saya kira yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana menyelamatkan generasi muda itu. Tentu itu menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana menyelamatkan generasi muda dan bagaimana menyelamatkan generasi kita yang sudah terdoktrin sebenarnya dengan Khilafatul Muslimin ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Bapak-Bapak, di MNC News Prime sesaat lagi, tetaplah bersama kami.